Pak Mul, ini berdasarkan survei beberapa menyatakan bahwa Pak Jokowi masih diunggulkan ya untuk periode kedua. Dan sekarang justru yang banyak dibahas adalah tentang siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Salah satu yang nama yang disebut-sebut dan dianggap kuat adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut Pak Mulyadi gimana Pak untuk kombinasi ini Pak? Ya, saya mungkin sebelum saya bahas masalah kombinasi itu, saya mau melihat dulu karena sebenarnya agak keliru juga kalau kita mengatakan ini sipil militer, karena tidak ada militer yang mencalonkan diri di dalam itu. Pasti nanti mengundurkan diri dari militer. Yang pas itu adalah bahwa ini tentang latar belakang calon gitu. Calon presiden dan latar belakang calon wakil presiden. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini bahwa pada prinsipnya ketika negara itu dibangun, ya, berdiri, ya, memang ada tahapan-tahapan latar belakang penguasanya itu. Di awal-awal negara itu ketika didirikan, maka yang berkuasa di situ adalah para ilmuwan intelektual. Karena itu ciri pemerintahnya nanti itu totaliter. Karena itu kemudian dia butuh kawan yang nanti mengambil alih yang tidak lain adalah militer. Nah, ketika militer mengambil alih, pemimpin yang berlatar militer itu nanti corak pemerintahan yang terburuk adalah pemerintahan yang otoriter. Karena itu ketika pemerintahannya otoriter, maka akan dimobilisasi. Ketidakpuasan ini dimobilisasi. Siapa mobilisasi? Itu aktivis. Nah, aktivis menjadi teman. Teman itu bergandengan tangan dengan yang punya uang. Karena itu oligarki. Latar belakang pengusaha di situ. Jadi habis intelektual, kemudian militer, kemudian aktivis, ya, kemudian pengusaha. Pengusaha, aktivis. Atau dibalik aktivis itu pengusaha. Karena aktivis tidak bisa jalan kalau tanpa duit, dan pengusaha juga pengusaha juga tidak bisa jalan kalau tidak ada aktivis. Jadi dua-duanya itu biasanya tinggal gantian saja. Nah, tentang pasangan yang pas untuk Jokowi, ini juga saya harus memulai satu sebagai pemahaman umum kepada masyarakat bahwa sebenarnya tuh bicara tentang kekuasaan potensial, itu kita harus bicara tentang kekuasaan aktual. Kalau kita harus bicara tentang kekuasaan aktual, maka kita harus juga berbicara tentang kekuasaan potensial. Presiden itu adalah kekuasaan aktual. Untuk sampai ke sana, itu dibutuhkan kemampuan untuk mengubah kekuasaan potensial menjadi dukungan politik. Ada berapa itu? Ada 7 itu. Harisma, ilmu pengetahuan, informasi, uang, jabatan, kekuatan, dan massa. 7 ini harus dirubah menjadi dukungan politik. Baru meraih yang namanya jabatan politik. Itu tadi, kekuasaan aktual. Karena itu, petahana itu memang potensial meraih kembali kekuasaan aktualnya petahana itu, karena mereka dengan kekuasaannya dia bisa menggerakkan harisma, dia bisa menggunakan informasi, dia bisa menggunakan kekuatan, dia bisa menggunakan massa, dia menggunakan ilmu, semuanya dirubah untuk dukungan kepada dirinya. Tentu ini, jadi jangan berpikir bahwa kalau saya punya duit langsung bisa saya punya emas. Oh, enggak. Itu harus dirubah menjadi dukungan politik, dan itu butuh keterampilan. Nah, saya pikir Presiden Jokowi itu sudah buktikan dirinya bahwa satu periode pada pemilu dia bisa menang. Karena itu setidaknya kita harus berasumsi bahwa dia sudah punya kemampuan untuk merubah kekuasaan potensial menjadi kekuasaan aktual. Itu satu. Nah, tinggal bagaimana mempertahankannya dan menambahnya, atau sekaligus
melaju jauh atau melebihi sedikit dari kemampuan para pesaingnya nanti. Itu tentang pasangan calon yang bisa mendampingi nanti, ada 3 yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu masalah stabilitas pemerintahannya. Kita asumsikan bahwa Jokowi ini menang pada itu, karena itu dia butuh wakil yang bisa menstabilkan pemerintahannya. Tapi tidak cukup dengan itu, dia harus punya calon yang bisa diterima oleh semua, ya. Dan ini menjadi ukuran nanti untuk kestabilannya. Apakah betul yang pendampingnya Jokowi ini adalah menggambarkan tadi itu politik identitas tadi? Apakah betul dia bisa menampung suara aspirasi Islam yang kemarin? Itu tidak bisa disepelekan. Jadi ini harus dipertimbangkan. Ini banyak ini, kan? Pusat daerah, etnis dominan, silent majority, dia harus pertimbangkan itu. Tapi ada satu yang tidak bisa disurvei, yang tidak bisa dilihat, itu masalah kedekatan yang bersangkutan. Ya, ini chemistry. Ya, dan ini tidak banyak yang pantau siapa yang selama ini ditemani jalan. Ya, itu. Dan saya kira ini agak memang bisa saja di antara para calon ini, tetapi ya Presiden Jokowi tidak ada kedekatan, tidak ada chemistry di situ. Karena itu kemampuan untuk menstabilkan pemerintahannya ada, diterima oleh semua unsur, semua kalangan. Tetapi lebih penting adalah apakah ini punya kedekatan. Ini punya kedekatan itu 3 itu harus menjadi pertimbangan untuk memasangkan itu. Dan saya pikir Presiden Jokowi juga tidak bisa dengan mudah mengatakan bahwa siapapun yang dipasangkan kepada saya, pasti saya akan menang. Bagi dia, bagi pasangan dia. Bagi pasangan Jokowi, wapres itu tidak penting. Ya kan? Tetapi untuk pasangan yang lain, justru itu sangat berpengaruh. Justru itu menjadi kunci kemenangannya. Karena itu Presiden Jokowi harus hati-hati memilih pasangan yang pas untuk itu. Ya. Jadi intinya popularitas saja nggak cukup ya? Iya, popularitas tidak cukup. Itu tadi kemampuan untuk menstabilkan pemerintahnya juga tidak cukup. Juga harus ada chemistry yang ada di situ. Dan yang terpenting jangan sampai salah langkah, menganggap sepele tadi ini, bahwa siapapun yang dipasangkan sama saya